Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Aprilia Saputri. Saya dari kelas 3D, prodi saya PGSD. Di tugas tutoran kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Ini saya akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Di tugas tutoran kali ini ada beberapa petunjuk pengerjaan tugas, yaitu 1. Menjelaskan salah satu peristiwa penting sesuai pilihan fokus Anda. Yang kedua, menjelaskan nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut. Yang ketiga, menyampaikan refleksi diri atau pribadi, pelajaran apa yang dapat diambil, dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi saat ini. Saya akan menjelaskan sedikit penting bagi generasi muda untuk memahami sejarah Pancasila. Mulai dari perumusan di sidang BPUPKI hingga pengesahannya di Undang-Undang Dasar 1945, serta perjalanannya dalam periode sejarah bangsa seperti demokrasi terpimpin dan Orde Baru hingga reformasi. Saya juga akan menjelaskan secara singkat mengenai proses lahirnya Pancasila, BPUPKI hingga Piagam Jakarta dan PPKI. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat proses lahirnya Pancasila terjadi pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana Insinyur Soekarno menyampaikan pidato lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Adapun peristiwa penting yaitu dalam sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945, beberapa tokoh menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Yang kedua, saya akan menjelaskan proses lahirnya Piagam Jakarta dimulai dari sidang BPUPKI, di mana Panitia 9 dibentuk untuk merumuskan dasar negara. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyepakati rancangan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Hasil kompromi antara kelompok nasional dan Islam. Rancangan ini kemudian menjadi dasar rumusan Pancasila yang kini menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah melalui perubahan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Adapun peristiwa pentingnya yaitu perubahan sila pertama setelah proklamasi kemerdekaan pada 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila melalui PPKI. Lahirnya Pancasila melalui PPKI terjadi pada 18 Agustus 1945 saat sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang sebelumnya dirumuskan oleh BPUPKI. PPKI menerima usulan penyempakatan dari Piagam Jakarta termasuk perubahan pada sila pertama dan kedua diajukan oleh Muhammad Atta dan Ki Bagos Hadikusumo, sehingga Pancasila akhirnya dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan peristiwa pentingnya, pada sidang pertamanya PPKI membahas Piagam Jakarta dan menyetujui perubahan rumusan Pancasila untuk mengakomodasi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Itulah ringkasan penjelasan saya mengenai salah satu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah Pancasila. Pun salah satu peristiwa penting bagi generasi muda untuk memahami sejarah Pancasila adalah proses perumusan dan kelahiran Pancasila dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang menjelaskan nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut. Adapun nilai-nilai yang tercantum dalam peristiwa BPUPKI yaitu nilai-nilai luhur Pancasila melalui proses perumusan dasar negara yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai-nilai tersebut antara lain yaitu
1. Nilai ketuhanan. 2. Nilai kemanusiaan. 3. Nilai persatuan. 4. Nilai kerakyatan atau musyawarah dan demokrasi. Dan nilai keadilan sosial. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir, saya akan menyampaikan refleksi pribadi, pelajaran apa yang dapat diambil, dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini. Menurut pendapat dan refleksi saya, mengenai sejarah rumusan Pancasila bagi generasi muda, yang dapat dipetik adalah pelajaran berharga, terutama mengenai pentingnya persatuan dalam keberagaman, semangat nasionalisme, dan musyawarah mufakat sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun pelajaran yang dapat diambil bagi generasi muda saat ini. Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda adalah persatuan, toleransi, dan musyawarah dalam keberagaman yang terbentuk dari perjuangan para pendiri bangsa. Pelajaran ini tetap relevan saat ini karena nilai-nilai tersebut menjadi pedoman untuk kita menghadapi tantangan di era digital, seperti polarisasi dan penyebaran hoaks, menjaga keutuhan bangsa, menghargai perbedaan, dan berkontribusi positif. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.